Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Olivia. Nah, dalam kesempatan kali ini aku mau kasih tau ke kalian gimana sih tips presentasi yang benar, yang menarik dan gak bikin boring orang-orang yang dengerin kamu. Nah, penasaran? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, kalian pasti pernah dong ngalamin atau ngelakuin yang namanya presentasi, entah itu di dalam kelas, atau di kantor, atau di depan banyak orang. Nah, kalian tahu nggak sih presentasi itu apa? Nah, presentasi itu merupakan suatu bentuk kegiatan yang kamu lakukan dengan berbicara di depan banyak orang, dengan mengungkapkan suatu topik yang membahas suatu informasi atau pendapat kamu gitu. Nah, biasanya presentasi ini bisa dilakukan secara formal maupun secara informal. Tapi kalian pernah nggak sih ngerasa kayak nervous atau grogi? Pasti dong. Nah, aku juga pasti pernah ngalaminnya namanya nervous atau grogi. Terus tiba-tiba kayak ngerasa ngeblank saat ngelakuin presentasi. Karena kita ngeliat banyak orang yang benar-benar fokus ngeliatin kita waktu kita ngobrol atau kita ngomong gitu di depan dia. Nah, di video ini aku mau ngasih tau ke kalian gimana sih tips presentasi dan persiapan apa aja sih yang perlu kamu lakuin sebelum kamu ngelakuin presentasi. Nah, sebelum melakukan presentasi kamu perlu banget yang namanya ngelakuin persiapan. Nah, persiapan yang pertama yang perlu kamu lakuin itu adalah kamu perlu mengenali atau mengetahui siapa sih audiens yang bakal ngedengerin kamu waktu presentasi. Tentunya audiens itu tuh sangat berpengaruh terhadap presentasi kita. Karena dengan mengetahui audiens itu, kita dapat membedakan gaya komunikasi kita atau materi yang kita sampaikan. Misalnya audiens kita tuh kayak teman sekelas kita, gaya bahasa kita tuh kayak biasa aja ngobrol sama mereka sehari-hari gitu. Dan komunikasi atau bahasa yang digunakan ya bahasa-bahasa informal gitu. Sedangkan kalau misal kita presentasi di depan orang tua atau di depan pejabat-pejabat, orang-orang penting tuh pasti gaya komunikasi kita tuh benar-benar harus dijaga, entah itu komunikasinya atau gerak-gerik kita, body language-nya, pokoknya benar-benar harus diperhatiin sampai sedetail itu. Nah, setelah kita tahu siapa sih audiens yang bakal dengerin kita waktu presentasi nanti, tentunya hal yang paling penting untuk menunjang keberhasilan representasi kita adalah dengan mempersiapkan materi. Nah, yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengumpulkan materi-materi terkait topik yang akan dibahas. Tentunya setelah kita sudah mengumpulkan materi-materi tersebut, kita bisa masukkan atau menyajikan materi-materi kita dengan PowerPoint. Nah, tentunya PowerPoint-nya kalian bisa atau perlu mendesain secara menarik supaya audiens tuh kayak tertarik buat ngeliat kita. Kayak pemilihan fontnya jangan terlalu ramai, jangan terlalu warna-warni. Terus kita juga dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik atau yang bisa mempresentasikan kita tuh lagi ngebahas ini gitu. Terus kita juga bisa memilih warna yang soft-soft aja atau yang minimalis aja, yang tentunya kayak dia bikin orang-orang tuh kayak bosen gitu gara-gara kita. Kalau misalnya, tapi bisa disesuaikan sih. Kalau misalnya kita presentasi di depan anak kecil atau presentasi di depan anak-anak sekolah yang masih kecil atau anak PAUD itu kayaknya bisa, atau presentasi yang dengan menggunakan PowerPoint yang berwarna. Tapi kalau untuk anak-anak kuliahan atau untuk pekerjaan, sepertinya kita bisa memilih desain yang minimalis saja seperti itu. Nah, setelah kita udah mempersiapkan segala macam dari materi sampai orang-orang yang bakal dengerin kita tuh siapa aja, ada hal yang paling penting juga loh yang perlu kita siapin, yaitu adalah peralatan. Nah, biasanya peralatan yang digunakan saat kita melakukan presentasi itu ada laptop, terus ada proyektor, ada mikrofon, atau bisa kita menggunakan laser jika membutuhkan, atau kita presentasi dengan jarak yang jauh dengan proyektornya itu. Nah, biasanya kita juga harus, dan ini juga penting, adalah dengan mempersiapkan atau membuat cadangan materi kita yang kita masukkan ke dalam flash disk. Biasanya kalau misalnya laptop kita nggak mendukung untuk presentasi, kita bisa menggunakan laptop yang sudah disediakan, lalu kita bisa memberikan materi kita itu
Jadi kita bisa mempersiapkan peralatan-peralatan yang dapat membantu kita untuk presentasi seperti itu. Nah, selain menyiapkan materi atau menyiapkan peralatan apa sih yang bakal kita gunain buat presentasi nanti, kita juga perlu memperhatikan hal ini, yaitu mempersiapkan penampilan kita sesuai dengan tema presentasi yang dijalankan. Kita perlu memilih outfit apa sih yang tepat waktu kita presentasi gitu. Misalnya kalau untuk acara-acara formal, kita pasti bakal beda dong sama outfit yang kita gunain waktu kita presentasi secara informal kayak gitu. Pasti bakal beda penampilan kita waktu presentasi di depan rekan-rekan kita atau di depan bos kita di kantor dengan presentasi yang kita lakukan dengan teman-teman kita di kelas. Nah, tentunya memilih dress code ini sangat penting agar audiens tertarik gitu untuk melihat presentasi kita. Nah, selain itu, yang paling penting adalah kita juga perlu mempersiapkan kesehatan kita atau stamina kita agar tetap fit saat presentasi. Nah, selanjutnya kita juga bisa melatih body language kita agar kita tuh terlihat lebih percaya diri di depan banyak orang. Nah, biasanya kita tuh kayak terlihat kayak grogi, kayak menggerakkan badan kita seolah-olah kita tuh kayak pokoknya kelihatan lah kalau badan kita tuh lagi grogi gitu. Nah, ternyata hal tersebut tuh bisa dilakuin loh atau bisa kita atasin dengan cara menguasai panggung. Biasa kalau orang-orang presentasi tuh ya cuma diem aja gitu di tempat, tapi sebenarnya kita bisa menguasai audiens kita dengan cara kayak kita jalan-jalan kayak sambil nanya-nanya ke audiens atau nyapa-nyapa audiens kita gitu yang lagi dengerin kita presentasi kayak gitu. Terus pokoknya kita tuh kayak anggap aja audiens kita tuh kayak teman kita sendiri, pokoknya santai aja, pokoknya kita nggak perlu kaku dan pokoknya relax aja supaya kita tuh gak kelihatan grogi gitu. Pokoknya kalau misalnya kita grogi, pasti kalian tuh tahu kalau grogi tuh kayak buyar semua yang udah kita siapin cuma gara-gara kita grogi, gak fokus, nervous, semuanya yang udah kita siapin dari jauh-jauh hari tuh bakalan lupa gitu, bakalan hilang aja gitu waktu kita presentasi. Nah, waktu kita melakukan presentasi, kita juga perlu melakukan yang namanya penekanan terhadap kalimat-kalimat yang dianggap penting menurut kita. Kayak misal ada kalimat yang misal orang-orang gak pernah dengar, kita bakal tekankan kalimat-kalimat itu supaya orang-orang tuh kayak bisa mengerti atau paham gitu. Terus kita juga bisa melakukan kalimat-kalimat ulang supaya orang-orang kayak oh ini ya kayak gini ya kayak gitu. Terus kita juga setelah melakukan presentasi, biasanya kita juga perlu melakukan yang namanya review singkat atau mengulas kembali secara singkat dari apa yang udah kita jelasin sebelumnya. Nah, hal tersebut membuat audiens kayak dapat mengingat kembali nih apa yang dapat kita jelasin atau apa yang udah kita jelasin. Terus kita juga kayak bisa iseng-iseng dikit kayak tanya-tanya ke audiens kita atau supaya bisa merecall kembali ingatan mereka gitu dari apa yang udah kita sampaikan kayak gitu. Nah, udah segitu aja sih tips dari aku, tips singkat dari aku dan apa aja yang perlu kita siapin. Mungkin video ini juga masih sedikit, tapi terima kasih buat teman-teman yang udah mau ngeliat atau mau menyaksikan video aku. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.